Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan bumi yang lain. Perkenalkan, saya Tiara Pertiwi, analis kerjasama pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai MC pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka merayakan Hari HAM Sedunia yang ke-76 dengan tema Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Webinar ini diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Institut Leimena, didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 4.810 peserta dari sekitar 440 kabupaten dan kota dari 16 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Untuk mengawali rangkaian acara webinar internasional pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita dengarkan pidato kunci dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sekaligus akan membuka webinar ini. Kepada yang terhormat Bapak Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Leimena Institute. Para narasumber, Bapak Aksanul Habib, Kuasa Usaha ad interim PT RI di Jenewa, Ibu Harniati, PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Mr. Rashad Hussein, Duta Besar untuk Kantor Kebebasan Beragama Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat,
Miss Nadine Mensa, Presiden International Religious Freedom Secretariat, Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin, Guru Besar Bidang HAM dan Gender, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, senior saya di kantor staf Presiden. Selamat malam Ibu Ruhaini. Kemudian Febi Cipta, aktivitas bidang sosial dan pendidikan, para tokoh agama, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan pemuda, dan para peserta semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya kita berkumpul di sini dalam suasana penuh semangat persaudaraan. Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemanusiaan, keadilan, perdamaian bagi semua komunitas tanpa memandang agama, suku, maupun latar belakang. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia yang diamanatkan untuk membantu Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai, memimpin Kementerian Hak Asasi Manusia yang merupakan kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai salah satu penerus dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024. Sesuai ketentuan dalam pasal pada Perpres tersebut, tugas utama Kementerian Hak Asasi Manusia adalah melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, pelayanan, dan kepatuhan hak asasi manusia. Kementerian HAM dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Kebebasan beragama mencakup hak individu untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan agama dan kepercayaannya, serta untuk mengubah agama atau kepercayaannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Kebebasan ini secara tegas dicantumkan pada berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, serta Kovenan Hak Sipil dan Politik, maupun berbagai instrumen nasional, seperti Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan berbagai suku, ras, agama, serta bahasa, menjadi ibarat permadani. Karena kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country. Kondisi ini tentu menghadirkan kekuatan sekaligus tantangan Indonesia yang merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Namun hal tersebut tidak pernah menghalangi kita untuk hidup berdampingan secara damai dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta penghayat kepercayaan. Toleransi beragama secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Para peserta yang berbahagia, setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan 8 misi pemerintahan yang dinamakan Astacita. Melalui misi ke-8 dalam Astacita tersebut, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan, agama, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus berupaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, karena hal ini sangat vital
mengingat keberagaman agama yang ada dan potensi konflik yang dapat muncul. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama, menciptakan iklim toleransi, serta memberikan regulasi yang mendukung kehidupan umat beragama yang harmonis. Terjadinya ekosistem kehidupan masyarakat Indonesia yang ramah dan toleran tentu saja tidak bisa diwujudkan tanpa ada upaya yang dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga umat beragama itu sendiri. Kurang lebih 18 tahun yang lalu, Peraturan Bersama Menteri atau PBM antara Menteri Agama, Kementerian Dalam Negeri telah menjadi rujukan dan saat ini sedang diperkuat menjadi Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di mana dalam draft Perpres tersebut, stakeholder yang terlibat semakin diperkuat dan untuk bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Kita berharap bahwa dengan adanya moderasi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas toleransi umat beragama dan memecahkan masalah intoleransi yang ada selama ini. Peraturan yang ditetapkan pada 25 September 2023 tersebut menjadi poin penting dalam pengejawantahan kebijakan besar yang telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Penyelenggaraan moderasi beragama yang dalam praktiknya dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat juga akan terorkestrasi dengan harmonis seiring dengan dibentuknya Sekretariat Bersama atau Sekber yang diketuai oleh Menteri Agama dan dibantu oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menkominfo, Menkumham, Menteri Bappenas, Menpora, Mendikbudristek Dikti, Menpan RB, Menparekraf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Jaksa Agung. Ada tiga tugas utama yang dimandatkan kepada Sekber, seperti diatur pada pasal 10. Pertama, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama di kementerian, lembaga, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Yang kedua, melaporkan capaian dan evaluasi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama kepada Presiden. Dan yang ketiga, mempublikasikan capaian penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Melalui tiga tugas besar yang diemban, praktek moderasi beragama diharapkan lebih mengakar kuat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini beralasan sebab selain lebih terstruktur dan terkoordinasi, kebijakan ini juga menjadi semakin terukur. Tahapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang terjadwal meniscayakan adanya pelaksanaan program secara nyata serta komprehensif. Bahkan dengan adanya publikasi atas capaian, maka pelaksanaan program ini pun menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Para peserta webinar yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendukung dan menyukseskan Perpres Nomor 58 Tahun 2023 sebagai upaya dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan menghargai perbedaan, serta memperkuat kerjasama antar umat beragama. Acara ini menjadi kesempatan berharga bagi kita semua untuk memperkuat pemahaman tentang toleransi beragama dan menggali langkah-langkah konkret dalam menerapkan nilai-nilainya. Saya berharap diskusi dan pemikiran yang akan dibagikan pada malam hari ini, atau siang, atau pagi di berbagai tempat, dapat membuka jalan bagi kita semua dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menyukseskan tujuan seminar ini dengan semangat yang terbuka dan berkomitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan kita bersama.
Saya berharap diskusi yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan beragama, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat baik kita semua. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pidato dan kunci sambutan pembuka yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Institut Leimena kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena. Kami persilakan. Yang terhormat, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Mugianto, beserta seluruh jajaran Kementerian HAM RI, yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Harniati, PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Kementerian HAM RI, Bapak Duta Besar Ahsanul Habib, Deputi Wakil Tetap 1 Perutusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Bapak Duta Besar Rashad Hussein, Duta Besar Kebebasan Beragama Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ibu Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin, Guru Besar Bidang HAM dan Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Nadine Menzah, Presiden IRF Sekretariat, Bapak Febi Cipta, aktivis muda kita, moderator Bapak Ibrahim Reza, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini yang diadakan secara daring serta luring di Jakarta. Atas nama Institut Leimena, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk kami dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan acara ini yang ikut didukung oleh Templeton Religion Trust. Secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Menteri HAM RI yang berkenan malam hari ini untuk memberikan ceramah kunci pembukanya. Di tengah masyarakat majemuk di dunia yang menghadapi ancaman meningkatnya polarisasi dan perpecahan, tema malam ini menggarisbawahi komitmen pemerintahan Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian HAM RI dalam melaksanakan mandat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta 8 misi atau Asta Cipta Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi pertama untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bahwa tema ini diangkat dalam rangka perayaan Hari HAM sedunia juga menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa harmoni dalam keberagaman yang sejati dan sehat haruslah dilandaskan dan diinspirasikan oleh pemahaman dan pengakuan bahwa martabat alamiah dan hak-hak yang setara dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia, sebagaimana tertulis dalam kalimat pertama Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus mengupayakan harmoni dalam keberagaman, karena kita adalah satu umat manusia yang memiliki martabat dan hak-hak yang sama dan setara. Bukan keharmonisan atau toleransi yang semu, tetapi keharmonisan yang ditunjukkan dalam kemampuan bekerja sama, berkolaborasi untuk saling menghormati dan melindungi sesama manusia sekalipun kita berbeda. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, inilah antara lain prinsip dasar yang perlu kita tanamkan melalui pendidikan HAM dan literasi keagamaan lintas budaya. Inilah juga yang membuat kami di Institut Leimena berbesar hati dan berterima kasih kepada Kementerian HAM RI yang berkenan bekerja sama dalam penyelenggaraan acara ini yang sebelumnya telah dirintis oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di bawah pemerintahan Presiden Jokowi melalui kerjasama dalam program literasi keagamaan lintas budaya atau disingkat LKLB. Program LKLB yang dikembangkan sebagai program internasional peningkatan kapasitas guru pada intinya sangat sejalan dan ikut mendukung Asta Cita dengan mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme
memanfaatkan aplikasi teknologi informasi untuk mempererat kohesivitas sosial, serta ikut menanamkan nilai-nilai anti diskriminasi, inklusivitas, dan perlindungan HAM melalui para pendidik untuk diteruskan kepada para anak didik. Pendekatan literasi keagamaan lintas budaya membangun apa yang disebut pakar politik Robert Putnam sebagai bridging social capital, modal sosial yang menjembatani, menghubungkan orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Berbeda agama, kepercayaan, etnis, ras, dan sebagainya. Program yang diluncurkan 3 tahun yang lalu ini telah menjangkau lebih dari 11.000 guru dan penyuluh agama di 38 provinsi, di mana 57% lulusannya adalah perempuan. Oleh karena itu, kami menyambut dan mendukung sepenuhnya kerjasama ini sebagai respons konkret atas himbauan Wakil Menteri HAM RI, Bapak Mugianto, dalam sambutannya pada High Level Meeting penyusunan Ranham Generasi 6 pada tanggal 25 November kemarin untuk semakin bergandeng tangan, saling bekerja sama dan mendukung, berkolaborasi secara konstruktif dan kritis berkontribusi pada peningkatan harkat, martabat, dan kemanusiaan bangsa Indonesia, mengingat tantangan HAM yang semakin kompleks secara global. Semoga forum malam ini dapat menolong kita semua untuk semakin siap menghadapi tantangan HAM tersebut, khususnya dalam membangun harmoni dalam keberagaman melalui pendidikan HAM dan literasi keagamaan lintas budaya. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta dari berbagai provinsi dan negara yang telah menyediakan waktu untuk hadir dan berpartisipasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari seluruh narasumber, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara moderator dengan seluruh panelis. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang saya mempersilakan moderator untuk memandu acara dan diskusi pada webinar kita hari ini. Selamat datang dan selamat malam, Bapak Ibrahim Reza. Selamat malam, Ibu Tiara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Bapak Ibrahim Reza, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tiara Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu yang berada di Indonesia dan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibrahim Reza, analis kebijakan ahli muda pada Kementerian HAM Republik Indonesia, dan akan bertindak selaku moderator yang akan memandu diskusi webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki diskusi panel, saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan topik webinar kita kali ini, bahwa keberagaman adalah fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan damai. Indonesia dengan berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat harus menjaga keberagaman sebagai kekuatan strategis untuk menjaga keutuhan, harmoni, dan daya saing Indonesia di kancah global tentunya. Mengutip yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pencanangan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76, bahwa sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman, impian Indonesia di masa depan adalah menjadi negara yang damai dan inklusif, hidup dalam harmoni, saling menghargai, dan hak asasi mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Kemudian Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman, termasuk dalam hal agama. Pengakuan terhadap keberagaman ini tercermin dalam konstitusi yang secara tegas menjamin hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Namun, meskipun hak ini sudah diatur secara tegas, masih terdapat tantangan dalam berbagai penerapannya seperti xenofobia, diskriminasi berbasis agama atau keyakinan, etnisitas, serta tantangan lainnya. Kemudian di tingkat global, PBB telah membahas strategi mengatasi kebencian berbasis agama dan pentingnya kebijakan hak asasi manusia untuk mendukung keberagaman agama dan budaya. PBB juga menambahkan bahwa untuk membangun masyarakat sosial yang kohesif dan inklusif, serta anti terhadap ekspresi kebencian, diperlukan literasi agama yang inklusif dan pandangan yang lebih holistik
tentang pendidikan hak asasi manusia. Literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB adalah sebuah pendekatan kreatif dalam menciptakan masyarakat yang toleran dan inklusif. Dengan mendalami pemahaman tentang agama dan budaya lain, masyarakat dapat mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap keberagaman dan membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan orang lain. Melalui webinar ini yang bertemakan memperkuat harmoni dalam keberagaman, melalui pendidikan hak asasi manusia dan literasi keagamaan lintas budaya, diharapkan menjadi forum diskusi yang dapat memperkuat toleransi, membangun kohesi sosial, dan mendorong inisiatif sosial yang efektif, serta kolaborasi lintas agama dan budaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan sekali lagi, bagi Anda yang memerlukan terjemahan dalam bahasa Indonesia, silakan klik menu interpretation di bagian bawah layar Anda, lalu pilih bahasa Indonesia. If you need translation in English, click the menu interpretation at the bottom of your screen and select English. Peserta webinar dapat mengirimkan pertanyaan melalui kotak Q&A selama acara berlangsung. Peserta dapat klik menu Q&A di layar, lalu ketik pertanyaan Anda. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini dengan menyebutkan nama narasumber yang dituju. Pertanyaan dapat dituliskan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan tim kami akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sesuai dengan ketersediaan waktu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh narasumber, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Semoga senantiasa sehat selalu. Untuk kesempatan pertama ini, saya akan mengundang Ibu Dr. Harniati SH LLM, selaku PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Republik Indonesia. Dalam presentasinya, beliau akan menjelaskan pentingnya peran multipihak dalam memperkukuh kebebasan beragama dan supremasi hukum guna mewujudkan harmoni sosial di lingkungan masyarakat yang majemuk. Untuk Ibu Dr. Harniati, waktu yang kami alokasikan selama 7 menit. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kepada yang terhormat Ibu Dr. Harniati SH LLM, kami silakan. Ya, terima kasih Mas Baim, Mas Ibrahim Reza, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waktu Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Mugianto. Terima kasih Pak sudah datang dan membuka acara kami. Yang kita hormati Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif dari Institut Lemena. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber. Di sini selain Pak Matius Ho juga ada Bapak Ahsanul Habib, Kuasa Usaha Ad Interim PTRI di Jenewa. Kemudian Bapak Mr. Rashad Hussein, Duta Besar untuk Kantor Kebebasan Beragama Internasional, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Ibu Miss Nadine Menza, Presiden International Religious Freedom Secretariat. Ibunda Profesor Dr. Hajah Siti Rohaini Zulhayatin, Guru Besar Bidang HAM dan Gender Fakultas Syariah Hukum UIN Yogyakarta. Kemudian Febi Cipta, aktivis bidang sosial dan pendidikan. Para tokoh agama, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan pemuda, dan Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini kita akan sedikit diskusi tentang peranan pemerintah dalam meningkatkan kerukunan beragama di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin kita sering mendengar bahwa ada beberapa persoalan penting sebenarnya kalau kita bicara tentang perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.
Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar adanya misalnya penafsiran keagamaan yang mengancam kelompok agama lain misalnya ya, atau tindakan kekerasan terhadap kelompok agama lain ya, atau minoritas, kemudian sikap agresif terhadap kelompok agama lain ya, atau misalnya intervensi kepentingan luar agama seperti politik dan ekonomi. Itu adalah hanya beberapa persoalan-persoalan kita yang sering kita dengar sehari-hari ya. Kemudian sebagai negara ya, sebagai pemerintah kita sudah tahu sebenarnya secara konstitusi dan undang-undang peraturan pemerintah lainnya itu pemerintah sudah melindungi hak kebebasan beragama masyarakatnya atau warga negaranya ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu ya. Jadi kalau itu kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 turunannya kita bisa lihat di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, di mana di dalam undang-undang ini pada dasarnya melindungi berbagai aspek hak asasi manusia termasuk perlindungan hak sipil, politik, dan hak ekonomi sosial budaya termasuk hak untuk melaksanakan kebebasan beragama. Kemudian Bapak Ibu ya tadi sempat disinggung oleh Pak Wakil Menteri bahwa ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah ya. Kemudian juga ada peraturan Presiden nomor 58 tadi sempat disinggung tentang penguatan modernisasi beragama. Jadi kalau kita lihat dasar hukum Bapak Ibu ya itu sudah lengkap kita ini. Nah, lanjut kepada apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia selama ini, yang sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di bawah Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Bapak Menteri Hak Asasi Manusia kita, Bapak Natulus Pigai, ya, kita mempunyai beberapa dasar hukum sebenarnya. Nah, dan mungkin bisa saya sampaikan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia. Misalnya kita punya indeks hak asasi manusia Indonesia. Mungkin kita bisa lihat peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2024 ya. Nah, ini kita lihat di sini ada juga peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia. Kemudian kita juga punya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria kabupaten kota peduli HAM. Dan Bapak Ibu ya, di semua ketentuan-ketentuan ini ya turunan dari konstitusi dan undang-undang dasar dan undang-undang 39 sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi kebebasan beragama masyarakat atau warga negara Indonesia. Salah satunya contohnya sekarang kita diskusi seminar adalah dalam rangka mencari bentuk bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa melindungi kebebasan beragama dari masyarakatnya. Bapak Ibu ya, tadi saya sampaikan di Kementerian Hak Asasi Manusia kita punya indeks hak asasi manusia. Sebenarnya indeks ini waktu 2 menit lagi. Ya, ya. Jadi mungkin oke. Kita punya 7 menit Bapak Ibu ya. Jadi saya harus mempercepat ya. Dan kita juga punya beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tentang pengarusutamaan hak asasi manusia. Jadi dalam hal ini pemerintah berusaha mengajak kita semua dari pusat sampai ke daerah dalam rangka mengharusutamakan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, yang mulai dari undang-undang sampai perda di wilayah, kalau bisa itu berperspektif hak asasi manusia. Dan Bapak Ibu ya, kita punya rancangan tadi sudah disampaikan dasar hukumnya. Di dalam rancangan rencana aksi nasional hak asasi manusia ini, pemerintah berusaha melaksanakan pembangunan HAM, tetapi kalau seandainya ada yang ketinggalan sama Bapak Ibu ya, itu kita akan meminta masukan dari masyarakat dan akan mempercepat atau
menjembatani kekurangan-kekurangan pembangunan di bidang HAM. Jadi Ranaham ini Bapak Ibu sudah generasi ke-5 dari tahun 98 sampai sekarang. Nah, tahun besok itu sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan Ranaham generasi ke-6. Selama ini Ranaham berjalan dengan sangat baik dan memberikan banyak kelebihan atau positif efek kepada pembangunan HAM di Indonesia. Kita punya misalnya peran utama Ranaham dalam mendukung toleransi beragama. Kita lihat mendorong implementasinya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya Bapak Ibu ya. Di dalam Ranaham ini ada aksinya untuk kabupaten kota itu ada 7 ya, untuk provinsi ada 8. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan toleransi antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kemudian di situ juga kita lihat adanya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas keagamaan, kemudian mengembangkan kebijakan yang inklusif dan adil, kemudian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan hak asasi manusia. Bapak Ibu, kita juga punya program yang Kabupaten Kota Pilihan, di mana kita mengajak kabupaten kota itu sangat memberikan perhatian besar pembangunan kepada pembangunan hak asasi manusia, sehingga kita memberikan motivasi kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan pemenuhan istilahnya Bapak Ibu ya, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian mewujudkan sinergitas antara satuan kerja perangkat daerah dan instansi tervertikal dalam rangka P5 HAM, kemudian memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja kabupaten kota dalam rangka P5 HAM. Bapak Ibu yang penilaian KPHAM ini atau Kabupaten Kota Pilihan ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, itu Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi 2 undang-undang tentang hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik. Nah, di dalam hak sipil, Bapak Ibu ya, kita punya hak atas keberagaman dan pluralisme. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program tabungan yang tadi saya sampaikan. Kemudian bagaimana sih sebenarnya hak atas keberagaman dan pluralisme ini? Kami di Kabupaten Kota Pilihan mengusung indikator yang lebih sifatnya detail Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada 10 indikator kalau sebuah kabupaten kota itu memberikan pembangunan hak atas keberagaman dan pluralismenya. Yang pertama produk hukum daerahnya Bapak Ibu ya, kemudian perencanaan dan penganggaran daerahnya, kemudian alokasi anggaran pemerintah daerah untuk program atau kegiatan forum kerukunan umat beragama atau FKUB kalau di daerah namanya. Kemudian adanya tim terpadu penanganan konflik sosial, ini bagian dari hak atas keberagaman dan pluralisme. Kasus-kasus diskriminasi pelayanan publik yang melaporkan, semakin banyak yang lapor, artinya sebuah daerah atau kabupaten kota masih perlu ditingkatkan perlindungan atau pembangunan hak atas keberagaman dan pluralismenya. Kemudian analisis produk hukum daerah. Ini Bu, waktu sudah hampir habis. Ya, 1 menit lagi ya. Program lembaga pemerintah, kemudian Bapak Ibu jumlah kasus diskriminasi pelayanan publik yang ditindaklanjuti. Ini terakhir Bapak Ibu ya, waktunya sangat sedikit sekali nih Pak moderator ya. Kita lihat ini adanya aktivitas lintas agama yang telah dilakukan kerjasama dengan Institut Ilmu ya, kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan dan ini adalah kegiatan selanjutnya, mudah-mudahan setelah ini masih berlanjut ya. Kemudian kami juga ikut dalam beberapa kegiatan kerjasama dengan lembaga juga, salah satunya adalah LKLB lintas literasi beragama tadi disampaikan, lintas budaya dan agama. Dan kemudian saya terus terang pertama kali saya menjaki kaki ke gereja melalui program ini ya. Jadi alhamdulillah ternyata apa yang kita bayang selama ini biasa-biasa aja, itu malah saya dapat ya betul Pak. Jadi saya pikir ini hal seperti ini perlu kita kembangkan dan kita pahami walaupun kita berbeda.
tetaplah kita ini adalah satu sebagai manusia tentunya dan sebagai warga negara Indonesia tentunya saling hidup menghargai. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang paling tersentuh Bapak Ibu ya, foto ini kemarin dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia, Paus Persisus melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal dan di sana Pak Imam Besarnya sekarang Bapak Nazaruddin ini adalah Menteri Agama kita dan inilah sebenarnya inti dari hidup kebebasan beragama. Terakhir, mohon maaf, tambah satu menit lagi Bapak Ibu ya. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap banyak Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan kementerian kami sudah berubah menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan setelah ini. Setidak-tidaknya program tadi yang saya sampaikan 4 tadi itu akan kita rubah atau revisi legal standing law, dan kami berharap bantuan Bapak Ibu semua untuk ikut serta mendukung participation-nya itu kami harapkan sekali, karena ini adalah dari kita untuk memajukan pembangunan HAM dan masyarakat kita di Indonesia dan tentunya untuk sesama manusia juga tentunya. Kemudian isu-isu yang menjadi perhatian besar kami adalah isu-isu toleransi beragama sekarang salah satunya, kemudian keberagaman, perubahan iklim dan serta lingkungan hidup. Ya, jadi kami berharap ke depannya kerjasama dengan Institut Lumina dan CSO lainnya tetap bisa berlanjut ya Pak Matius ya, dan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Dirjen yang telah tadi memaparkan bagaimana program-program pemerintah melalui Kementerian HAM dalam rangka mempererat dan juga mempromosikan keberagaman budaya dan juga literasi keagamaan lintas budaya dan lintas agama. Dan saya yakin banyak sekali yang masih ingin disampaikan oleh Ibu Dirjen, namun kita tahan dulu karena nanti kita masih akan ada sesi Q&A dan kami yakin pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar ini untuk nanti bisa kita diskusikan dan dijawab oleh Ibu lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Dirjen. Selanjutnya mungkin kurang lengkap kalau rasanya kita tidak mendengarkan juga pemaparan materi dari bagaimana kebijakan internasional Indonesia terkait dengan literasi keberagaman yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Bapak Duta Besar Ahsanul Habib, Deputi Wakil Tetap 1 Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB Jenewa. Bapak Duta Besar akan memberikan perspektif internasional tentang pentingnya peran pendidikan hak asasi manusia dan literasi keagamaan lintas budaya sebagai implementasi inclusive faith literacy dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Kepada yang terhormat Bapak Duta Besar Ahsanul Habib, kami persilakan. Bapak Mugianto, Vice Minister of Human Rights of Indonesia, Bapak Matius Ho, Executive Director Lemena Institute, distinguished speakers, excellencies, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon from Geneva. It is my great honor to address this esteemed international webinar on a very important topic to celebrate the 76th anniversary of International Human Rights Day. Let me begin by congratulating the Ministry of Human Rights and Lemena Institute for their dedicated works to promote cross-cultural religious literacy internationally over the past year. Human Rights Day always serves as a good momentum for us to reflect our common endeavors to advance human rights at all levels. It is also an excellent opportunity to reaffirm our shared commitments to the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. On this important occasion, I would like to focus my remarks on the international perspective of cross-cultural religious literacy and human rights education in strengthening harmony in diversity. Distinguished participants, 76 years after the establishment of UDHR, we are reminded that its noble promises remain unfulfilled for many around the world. In Palestine, for instance, our brothers and sisters continue to endure the prolonged illegal occupation and persistent human rights violations.
In many parts of the world, armed conflicts, polarized political landscapes, and multidimensional crises have exacerbated the suffering of millions. Intolerance, hatred, discrimination, and violence continue to undermine people's rights, including based on religious and cultural identities. These challenges are frequently magnified by the misuse of social media and digital technologies, which perpetuates bias and deepens social divides. History has repeatedly told us that failure to address these pressing issues leads to greater insecurity and conflicts. In this context, promoting cross-cultural religious literacy and human rights education is fundamental in cultivating environments that reject intolerance and hatred in all their forms. Both are mutually reinforcing and facilitate full respect and greater protection of people's right to freedom of religion or belief. Distinguished participants, cross-cultural religious literacy has been an integral part of Indonesia's foreign policy. It is particularly reflected in the bilateral interfaith dialogues between Indonesia and its 34 partner countries. As a current member of Human Rights Council, Indonesia prioritizes the promotion of interfaith harmony on the global stage. Within the framework of Organization of Islamic Cooperation, or OIC, we champion two crucial resolutions, namely Resolution 1618 on combating religious tolerance and violence, and Resolution 53/1 on countering religious hatred. Both equally stress the protection of freedom of religion or belief as a fundamental human right and the importance of eliminating religious intolerance and hatred. In our national capacity, we have initiated two shared events in the margin of Human Rights Council in Geneva this year. First, on interfaith cooperation, a catalyst for conflict resolution and positive societal change, convened in last March. Second, on the role of religious faith actors in promoting peace and justice, organized in last October. Through these two initiatives, we conveyed a critical message to the international community that interfaith cooperation and dialogue are powerful tools to manifest human rights, peace, and sustainable development. To amplify the impact of this critical cause, all stakeholders must actively engage in advancing cross-cultural religious literacy and human rights education. They include governments, educational institutions, faith-based organizations, regional and international organizations, media, and broader civil society. Collaboration among stakeholders is key to ensuring greater and tangible impacts on the ground. Distinguished participants, finally, I wish you an insightful and productive discussion during this webinar and meeting. I'm confident that the outcome will contribute meaningfully to the global debate and endeavors for fostering tolerance and mutual respect within and among societies. I thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar Ahsanul Habib atas pemaparan yang telah disampaikan dari perspektif internasional. Menarik sekali tadi kita melihat bahwa Bapak Duta Besar meng-highlight beberapa hal seperti adanya peristiwa okupasi, konflik peperangan, serta ujaran kebencian, dan disampaikan juga betapa pentingnya melakukan kolaborasi antar stakeholders, bahkan ditekankan bahwa key to literacy, keagamaan, dan juga lintas budaya adalah kolaborasi antar stakeholders. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melangkah ke narasumber berikutnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dan materi dari Bapak Duta Besar Rashad Hussein, Duta Besar untuk Kantor Kebebasan Beragama Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, di mana narasumber akan menjelaskan pentingnya pendidikan hak asasi manusia dan literasi keagamaan
dalam membangun masyarakat yang kohesif dan inklusif di dunia yang semakin terpolarisasi. Pada yang terhormat Bapak Duta Besar Rashad Hussein, kami persilakan. Thank you to the Lumina Institute and the new Ministry of Human Rights for hosting this timely event. It is a pleasure to join you. For nearly 3 years, I've had the honor of serving as United States Ambassador at Large for International Religious Freedom. I lead an office of dedicated diplomats whose mission is to promote the right of every individual to freedom of religion or belief, including the ability to freely believe, express, teach, practice, observe, and change their religion according to their conscience. Every day, we work to monitor abuses of religious freedom, advocate for those who are oppressed because of their religion or belief, and improve conditions around the world for the many individuals whose human rights are under threat. Our efforts to advance international religious freedom are grounded in the knowledge that countries whose governments effectively safeguard freedom of religion or belief and other human rights are more peaceful, more stable, and more prosperous than those that do not. My office exists because respect for religious freedom is a cherished value in the United States, enshrined in our Constitution and rooted in the reality of our religious diversity. I am proud to represent a country that welcomes people of so many different beliefs and backgrounds, and to serve in a position that in recent years has been filled by ambassadors from many different religious traditions. Like the United States, Indonesia thrives in its diversity. The values you all hold dear in plurality, Bhinneka Tunggal Ika, the United States shares in our motto, E pluribus unum, out of many, one. We are both nations made up of countless races, ethnicities, faiths, and traditions, and we both seek to unify our people in a spirit of mutual respect and appreciation for our differences and diversity. The Office of International Religious Freedom looks forward to working together with the new Ministry of Human Rights in the important work of promoting freedom of religion or belief, religious literacy, and cross-cultural religious engagement. Helping individuals of different faiths and backgrounds learn how to better understand one another and to foster inclusive societies is an important part of the work necessary to promote human rights. Building goodwill and mutual respect among members of religious groups complements the role governments play in establishing rights-respecting laws and policy. Enacting and enforcing legal protections for religious freedom and strengthening cooperation and understanding between members of different religious groups are efforts that go hand in hand. This work is vital right now. We have all seen how societal intolerance and hatred fuel conflict and violence around the world. Online disinformation and hate speech that targets people based on their religion or belief are increasing. Anti-Muslim hatred, anti-Semitism, and xenophobia are surging in too many countries. We see democratic backsliding as governments and individuals use nativist rhetoric and policies to justify violence towards members of ethnic or religious minority groups and members of historically marginalized communities. The United States has consistently advocated for policies to counter hate speech without criminalizing expression. Freedom of religion or belief thrives best in societies that respect human rights more generally, including the freedoms of expression, peaceful assembly, and association. To freely express one's belief or non-belief is a core tenet of religious freedom. Yet individuals in many parts of the world face the threat of violence, imprisonment, or other repercussions for expressing their religious views or beliefs. Time and time again, we have seen that laws that are designed to protect religion from criticism or perceived insult ultimately erode individuals' religious freedom and undermine cross-cultural understanding. We have also seen that attempts to restrict such speech often amplify the very speech that these laws seek to restrict. Both state and non-state actors sometimes use laws that prohibit blasphemy as a pretext for false allegations that lead to arrests or mob violence. We oppose blasphemy laws that restrict peaceful expression about religion or belief, and we advocate for the release of those imprisoned on blasphemy charges. We are active in continuing efforts supporting UN Human Rights Council Resolution 1618 and addressing the root causes of hatred and intolerance through education, combating disinformation, and promoting cross-cultural engagement. Promoting religious literacy and counteracting stigmatization and dehumanization are important parts of these efforts. I applaud the Lumina Institute for the incredible work you have done over the last few years to train thousands of teachers across Indonesia.
You have prepared them to teach future generations about the values of solidarity, understanding, and community over division. Your work has a direct impact that can even save lives. I commend your dedication and creative partnerships with those speaking here today to share in this message. Thank you so much. Baik, terima kasih kepada Bapak Duta Besar Rashad Hussain atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Rohaini Zuhayatin, Guru Besar Bidang Hak Asasi Manusia dan Gender Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang juga merupakan Senior Fellow Institut Lemena. Beliau akan menjelaskan pentingnya supremasi hukum dan literasi keagamaan lintas budaya dalam mewujudkan pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Kami persilahkan tanpa berlama-lama. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to congratulate Lemena Institute and also the Ministry of Human Rights of Indonesia, the newly established ministry, and particularly I would like also to extend my warm regards to my dearest friends and brother Mugianto as the Vice Minister in this newly established minister, and also I would like to extend also my warm regards to Ambassador Rashad Hussain, and then also Ambassador Ahsanul Habib, Dr. Nadine Maisha, and also Ms. Feby Cipta. So allow me for these occasions to use my national language, because it's only 7 minutes, so that I have to rush, and it is much more comfortable that I will explain in Indonesia. Ibu bapak sekalian yang terhormat, tentu ini satu hal yang sangat penting, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Wakil Menteri Kementerian HAM dan juga oleh ibu bapak yang lain, bahwa saat ini kita sedang menghadapi satu persoalan atau tantangan, ya, sedang menghadapi tantangan tentang intoleransi seperti yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar Ahsanul Habib. Nah, saya diminta untuk membicarakan tentang masalah supremasi hukum dan juga literasi beragama. Bagaimana kedua hal tersebut sangat penting di dalam proses untuk mencapai sebuah harmoni dan juga toleransi. Yang pertama adalah ketika kita membahas tentang rule of law, ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah konsensus politik yang kemudian dirumuskan oleh negara sebagai satu pijakan atau sebagai satu landasan yang mengatur baik itu official, baik itu para staf ataupun juga para pemegang kekuasaan dan juga masyarakat biasa. Jadi supremasi hukum ini adalah suatu landasan bagi satu negara modern di dalam memastikan tercapainya keadilan, kemudian kesetaraan dan juga fairness, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, tetapi yang harus dipahami adalah bahwa supremasi hukum atau rule of law ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Rule of law ini adalah salah satu dari apa yang disebut dengan kontrol sosial, ya, social control yang ada di dalam masyarakat kita atau masyarakat di seluruh dunia, di mana secara sosiologis social control itu mencakup masalah belief, ya, masalah keyakinan, kemudian mencakup masalah nilai dan juga etika, ya, etik, norma dan juga konsensus. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah hierarki dari kontrol sosial. Yang pertama adalah keyakinan, kemudian nilai, etik, norma, dan juga konsensus kolektif. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat supremasi hukum ini, sebetulnya ini adalah salah satu, ya, dari
kontrol sosial yang ada di dalam satu negara. Taruhlah Indonesia misalnya. Tetapi ada social control yang lain yang disebut dengan kepercayaan atau agama, value tadi ya, nilai, etik, dan juga konsensus bersama. Nah, yang sering kali menjadi hambatan ini adalah pada saat adanya kesenjangan antara rule of law ini dengan kontrol sosial yang lain. Yang sedang kita bicarakan adalah kesenjangan misalnya atau tantangan dari kesenjangan supremasi hukum dengan keagamaan ya, tentang belief atau keagamaan dan kepercayaan. Persoalan ini sangat mendasar karena berlakunya rule of law ini harus diikuti oleh atau bentuk-bentuk kontrol sosial yang lain yang itu sifatnya adalah kumulatif. Jadi rule of law itu hanya nantinya akan bisa berjalan apabila kontrol sosial lain itu juga bisa secara paralel itu menjadi kondusif ya, menjadi hal yang kondusif untuk rule of law. Misalnya, rule of law ini akan bisa berjalan dengan baik apabila cara ya masyarakat beragama atau berkepercayaan itu adalah sifatnya kritis ya. Jadi mereka memahami agamanya itu secara kritis, memahami agamanya itu secara benar dalam arti memahami dengan sungguh-sungguh. Atau teman-teman atau kami di Lemena Institute itu menyebutnya sebagai literasi. Ada satu literasi keagamaan, ada satu literasi kepercayaan. Nah, literasi kepercayaan itu menjadi satu landasan ya untuk Mungkin Prof, nantinya dapat 2 menguatkan menit lagi. ya dapat menguatkan rule of law ini. Yang kedua, literasi keagamaan inilah yang nantinya mampu mentransformasi nilai-nilai mentransformasi ajaran-ajaran agama ini menjadi nilai-nilai publik. Dan nilai-nilai publik inilah yang nantinya akan melandasi etika-etika yang digunakan oleh masyarakat publik di dalam suatu negara yang modern. Dan inilah yang nantinya akan menguatkan supremasi hukum itu yang mengikat apa yang disebut dengan konsensus kolektif. Ibu Bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh Lemena dan juga yang dilakukan juga bersama-sama tadi disampaikan oleh Pak Matius bahwa literasi keagamaan ini menjadi sangat penting ya, dan itu dilakukan harus di setiap jenjang ya. Jadi kalau tadi Pak Matius menjelaskan tentang literasi beragama dengan para guru, sebetulnya Lemena dengan Kalijaga Institute for Justice ya dan juga ICRS dari UGM itu juga sedang melakukan literasi keagamaan di tingkat komunal. Nah, ini juga menjadi satu tantangan yang sangat besar karena sebetulnya banyak sekali masyarakat kita ataupun juga jemaat atau jamaah atau pemeluk agama itu sebetulnya beragama itu tidak secara literate, tetapi lebih banyak mereka beragama itu secara asumtif. Inilah sebetulnya menjadi satu tantangan. Karena itu bersifat asumtif, maka mereka tidak bisa melihat cara mereka beragama itu secara konstruktif dan juga kritikal. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita kemudian bisa menguatkan supremasi hukum di Indonesia dengan keragaman budaya dan juga keragaman agama dan juga kepercayaan lokal, itu adalah kita harus terus-menerus menguatkan jadi kaitan kelindan dari kontrol sosial dari mulai kepercayaan, kemudian nilai, etik dan norma tadi norma dan juga konsensus di dalam masyarakat itu secara bersama-sama. Dan ujung atau awalnya itu adalah bagaimana kita mampu untuk terus-menerus menguatkan literasi keagamaan itu di semua lini. Tanpa literasi keagamaan itu maka sebetulnya kita akan menghadapi tantangan tersendiri tentang bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan. Di satu sisi yang lain bahwa di dalam satu negara yang modern ya supremasi hukum itu merupakan sebuah prasyarat ya
yang menjamin setiap warga negara itu yang bisa diperlakukan secara setara, diperlakukan dengan adil, dan diperlakukan secara fair. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menutup bahwa apa yang dilakukan oleh Lemena, baik itu dengan para guru dan juga yang dilakukan dengan komunitas agama secara langsung di grassroots, itu sebetulnya salah satunya adalah menguatkan bagaimana supremasi hukum di Indonesia itu itu nantinya dapat bersinergi ya, ataupun juga dapat selaras dengan sistem kontrol sosial yang lain. Saya kira demikian, Mas Reza. Saya kembalikan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Rohaini Zuhayatin atas pemaparannya. Nanti mungkin kita akan berdiskusi lebih lanjut, Bu, di sesi Q&A. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Nadine Mainza, President for International Religious Freedom Secretariat, untuk menjelaskan peran penting literasi keagamaan, lintas budaya untuk mengatasi perpecahan dan polarisasi yang semakin berkembang di dunia, serta mendorong kohesi dan inklusivitas sosial dalam masyarakat yang beragam. Kepada yang terhormat, Ibu Nadine Mainza, kami persilakan. Thank you so much. And hello, it's such an honor to be a part of this important webinar with so many distinguished speakers in commemoration of Human Rights Day, including Deputy Minister, Acting Director General, ambassadors, Mr. Ho, and of course, other experts, colleagues, and friends. Thanks to the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia and the Lamina Institute for co-hosting this webinar, I've already learned so much from all these speakers, and I'm thankful for this important time together. This model of government and civil society working together is one that should be embraced more frequently globally. I appreciate how the Deputy Minister of Human Rights just framed this issue, saying, building tolerance is the common responsibility of government and people of different religions. We must all work together to build a just and peaceful society. I had the opportunity to serve for 4 years on the U.S. Commission on International Religious Freedom, serving my last year as chair in 2022. While at USCIRF, I had the opportunity to visit Indonesia and travel throughout this spectacular country. And since then, I've been president of the IRF Secretariat, where we are building infrastructure to serve the religious freedom movement globally. We convene a religious freedom roundtable in Washington, D.C. and in over 30 countries globally, gathering stakeholders together to work to either safeguard their own religious freedom conditions or work to improve them. I'm glad to have visited Indonesia each year since I left USCIRF, including this past summer, where I was able to meet graduates of Lamina Institute's cross-cultural religious literacy training. It is some of the most impressive work I've seen anywhere in the world. Like Matthias Ho just explained, the goal is cooperation, collaboration, mutual respect, and protecting everyone despite our differences. The scale of the Lamina Institute's cross-cultural religious literacy program is astounding, with over 11,000 teachers and principals trained, graduating since it opened, I think, in October of 2021. And tens of thousands of participants have watched these trainings that are done regularly. I am most struck by the enthusiasm from the graduates themselves, who I've had an opportunity to hear speak at conferences and also interact with and speak with. I remember one teacher this summer who shared how she'd always avoided people of other faiths. She wouldn't even visit another religious institute or a religious house of worship. And she didn't have any friends outside her own Muslim community. And so she enrolled in cross-cultural religious literacy and learned what her faith teaches her about engaging with those of other religious traditions. And then she learned about what those adherents to other faiths believed about her faith. She is now friends, she said, with Christians, Buddhists, Hindus, while staying faithful to her own Islamic faith. And I remember being struck by how she said, as an educator, she wants misunderstandings to stop with her. We also were able to see a Christian school teacher and a madrasa teacher talk about how they were transformed by this program and how they see one another, become very good friends, and were able to even bring the students from their schools together to meet and also understand how beautiful it is to have relationships with people of other religions. And yet you still maintain your own religion. So to just understand, and I think that that's the key of cross-cultural religious literacy. It's more than teaching about different religious beliefs. It's actually an intentional framework
set of teaching skills and competencies. It teaches the skills of evaluation, negotiation, and communication. It's being rooted in these competencies, both personal, comparative, and collaborative. So each religion has a leader that teaches about their own faith, with a pastor teaching about pastor, an imam teaching about Islam, a Buddhist monk teaching about Buddhism, and so on. And so it helps people to hear directly from leaders of each faith, based on their holy texts and their traditions. Because of this specific framework, cross-cultural religious literacy is scalable and can be tailored to fit different contexts. I have been able to see it run successfully by the Institute of Global Engagement in Vietnam, Love Your Neighbor community in Kazakhstan, Uzbekistan. And I know they're all inspired by what they're seeing happening here in Indonesia. And the other thing that's exciting is to see so many partners be a part of this. This isn't one organization putting on a wonderful program, but instead working with government organizations, working with religious leaders. And I understand there are at least 32 partner organizations that are part of this. And so it's really how we build a movement to protect these important rights. As Ambassador Rashad Hussain just explained, we are seeing deteriorating religious freedom conditions globally with a rise in hate speech, anti-Semitism, and of course, blasphemy laws are leading to more instability and are used against religious communities. We are also seeing a rise in government restrictions on religion and continued social hostilities based on religion. And really those hostilities are coming Bu from this Nadine, waktu rise tersisa 2 in menit lagi. ethnic and religious nationalism, which has led to a troubling treatment of those outside the majority religion. For this reason, it's urgent we learn from places where we are seeing real success, like here in Indonesia. I hope your success inspires more to adopt cross-cultural religious literacy to their own countries and communities. This is how we move away from division and conflict to build peace, stability, and prosperity, which is the future we all want for our families. So thanks again for having me, and I so appreciate the important work being done here. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Nadine Mainza atas pemaparan yang sangat menarik. Dan selanjutnya, tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang Bapak Feby Cipta, aktivis pemuda di bidang sosial dan pendidikan, dan juga Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat atau FPSH Jawa Barat, untuk menjelaskan perspektif pemuda dalam membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama untuk harmoni sosial yang berkelanjutan. Kepada yang terhormat Bapak Feby Cipta, kami persilakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera saya ucapkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, selamat malam hadirin yang terhormat, Bapak Ibu, ada tadi dari Menteri dan juga Institut Leimena. Thank you so much for having me today. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada pemuda untuk dapat memberikan pandangannya terhadap hak asasi manusia pada saat ini. Saya Feby Cipta, merupakan Ambassador of Law and Human Rights dari Provinsi Jawa Barat di bawah naungan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Di sini saya merupakan pemuda yang mana masih fresh graduate dari SMA Negeri 1 Lengkong, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan mengenai hak asasi manusia terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Baik, memperkuat harmoni dalam keberagaman melalui pendidikan HAM dan literasi keagamaan lintas budaya. Tema yang sangat luar biasa, menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Boleh di next? Yap. Seperti yang kita ketahui, karakteristik dari hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia juga tidak dapat digantikan dan dipisahkan. Dan boleh dilanjut? Ini berdasar kepada undang-undang yang tertera pada nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terkhusus pada pasal 22 terkait dengan tema yang sudah kita bahas, yang mana poin pertama, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya serta kepercayaan itu. Ini
mengemphasize atau menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agamanya tanpa ada paksaan atau tekanan untuk menganut kepercayaan tertentu. Dan untuk poin kedua, sudah disampaikan juga, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Seperti yang dilihat dari poin kedua, juga kami sebagai pemuda menyoroti peran negara sebagai pelindungan hak-hak umat beragama di Indonesia. Ketika negara secara adil mendukung dan melindungi hak-hak ini tanpa diskriminasi, masyarakat akan dengan sendirinya menerapkan sikap saling menghormati. Boleh dilanjut? Nah, ini yang sedang happening di kalangan remaja, di kalangan pemuda di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, media sosial sekarang itu sangat amat penting bagi setiap individu, tidak hanya di Indonesia maupun juga di lintas negara. Fenomena bertanya tentang agama di Indonesia, seperti contohnya, Kak, apa agama kakak? Lantas, mungkin pertanyaan lain juga menyasar kepada bagaimana cara beribadah kakak terhadap agama tersebut dan lain sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang, pertanyaan semacam itu terasa mengganggu dan tidak nyaman karena tidak sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia yang menjamin semua pemeluk agama merasa aman dan dihormati. Mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman dipertanyakan seperti itu. Dan ada dua kemungkinan alasan mengapa beberapa orang masih mempertanyakan mengenai kepercayaan secara spesifik ataupun menggunjing terhadap suatu em, kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Pertama, orang tersebut diminta untuk beradaptasi dengan praktik agama orang lain yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan menunjukkan rasa hormat. Adapun kemungkinan lain juga orang tersebut merasa agamanya lebih unggul daripada orang lain. Tidak menutup kemungkinan banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita eh, lihat dan kita rasakan sebagai pemuda khususnya yang mungkin masih masa transisi di mana belum bisa memfilter hal-hal yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk menangani masalah sebagai Duta Hukum HAM Provinsi Jawa Barat dan juga eh, teranggota sebagai menjadi Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, dukungan pemerintah sangat penting. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ahsanul Habib tentang kolaborasi stakeholder dan ini menjadi angin segar bagi kami sebagai remaja untuk bisa berkolaborasi. Dengan adanya webinar seperti ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dan juga Institut Leimena, membuat kami sebagai pemuda dan juga masyarakat lainnya merasa dibimbing, merasa tahu apa itu hak asasi manusia dan kepentingannya. Dengan mengadakan webinar, kompetisi, dan pemberdayaan pemuda, itu dapat membantu terjalannya hak asasi manusia yang baik di masyarakat. Boleh? Dan contoh nyatanya, kami sudah membuat sebetulnya program di Provinsi Jawa Barat yang menyasar pemuda, tidak hanya pemuda yang ada di perkotaan saja, namun juga pemuda yang ada di daerah-daerah terpencil. Termasuk saya, Dua saya menit datang lagi. dari daerah terpencil dan di sana memang saya rasakan dengan adanya forum-forum seperti ini terhadap pemuda dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia dengan lebih baik. Boleh dilanjut? Mas Webi, Serta, terima kasih. 2 menit lagi Mas ya. Peran influencer juga sangat penting ya bagi kita selaku remaja dan juga masyarakat karena influencer berdampak besar terhadap perkembangan yang ada dengan menekankan atau memberdayakan pembuatan konten edukatif terhadap para influencer dari pemerintah juga bisa mengkolaborasikan hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan positif dan dipublikasikan secara menyeluruh terhadap netizen dan juga masyarakat luar yang tidak mengetahui secara spesifik apa itu hak asasi manusia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika atau persatuan dalam keberagaman sebagai dasar bangsa kita dan moto Indonesia, kami percaya bahwa dengan memulai dari langkah-langkah kecil, kita semua dapat menghormati setiap perbedaan dan membangun harmoni di dalam negeri kita. Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk 6 agama besar di Indonesia, tetapi juga untuk penganut kepercayaan adat dan agama lokal di Indonesia, yang kini mulai diakui dalam catatan resmi dan kehidupan masyarakat. Baik, ada kutipan dari Mrs. Eleanor Roosevelt yang mana where after all the universal human right begin in small places close to your home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia muncul dari hal-hal sederhana.
Baik, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili seluruh pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Feby Cipta atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, mari kita mulai sesi tanya jawab kita malam hari ini. Yang pertama, kami akan mempersilahkan tim panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Harniati SH LLM. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Malikus Anas. Hmm. Sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi dialog antar agama untuk memperkuat kerukunan di masyarakat Indonesia? Demikian pertanyaannya, Ibu. Ya, ini bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah ya, Mbak, pertanyaannya ya. Terus terang tadi sudah disampaikan bahwa di Kementerian Hukum, di Kementerian Hak Asasi Manusia itu pemerintah berusaha melalui program-program pemerintah di bidang 4 hal tadi saya sampaikan, ada Ranham, kemudian Kabupaten Kota Peduli HAM, kemudian kita juga punya bisnis dan HAM, kemudian juga pelayanan publik berbasis HAM, yang semuanya itu salah satunya bermuara bagaimana kita bisa melakukan pembangunan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Nah, mungkin tadi saya juga sampaikan bahwa khusus untuk hak atas keberagaman dan pluralisme itu terus terang kita meminta kepada kabupaten kota agar mereka memenuhi indikator-indikator yang sudah kita sampaikan ya. Jadi misalnya kita berharap daerah itu dalam membentuk perda-perda itu berperspektif hak asasi manusia. Misalnya bagaimana hak atas keberagaman dan pluralisme itu bisa dilindungi ya. Kemudian kalau kita lihat konkretnya di daerah itu kita punya kantor wilayah. Nah, pemerintah daerah itu biasanya kalau menyusun perda atau peraturan produk hukum daerah lainnya, mereka itu konsultasi dengan kami, Pak, di kantor wilayah. Nah, di kantor wilayah nanti akan dilihat dari perspektif hak asasi, tidak hanya ada perspektif hukum ya, tapi juga perspektif hak asasi manusianya. Jadi pasal-pasal itu biasanya akan dikaitkan atau disandingkan dengan indikator-indikator hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi baik dari konvensi internasional maupun undang-undang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Itu salah satu indikatornya ya Pak ya. Kemudian di daerah itu kami juga minta kepada daerah, ya kabupaten, kota, provinsi, agar mereka itu juga mengalokasikan anggaran dan perencanaannya dalam pengarus utamaan hak asasi manusia di dalam program-program di daerah. Jadi kami melihat daerah misalnya berapa APBD mereka khusus digunakan untuk perencanaan dan penganggaran daerah yang mengarusutamakan hak asasi manusia. Dan di setiap daerah itu biasanya sangat fluktuatif, Pak. Kemudian alokasi anggaran juga untuk FKUB-nya, Pak. Jadi kami berharap pemerintah daerah kabupaten kota itu mempunyai forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Ada beberapa daerah yang punya dan ada juga yang belum. Nah, ini penilaian-penilaian ini Pak nanti akan mereka sampaikan melalui laporan-laporan ke kami, baik kalau di Ranham itu B04, B08, B12, dan untuk KKP HAM juga begitu Pak. Kabupaten Kota Peduli HAM. Kemudian adanya tim terpadu penanganan konflik sosial yang isinya terdiri dari bermulti stakeholder Pak. Jadi tidak hanya pemerintah pusat yang vertikal, juga pemerintah daerah dan masyarakat tentunya LSM dan juga masyarakat lainnya, akademisi dan seterusnya. Kemudian kasus-kasus apakah satu kabupaten kota atau daerah banyak tidaknya kasus diskriminasi terkait dengan perlindungan HAM itu akan terlihat naik turunnya dari kasus yang ada yang dilaporkan kepada pemerintah
pemerintah kabupaten kota dan provinsi maupun di Kanwil. Kemudian analisis produk hukum daerah bertemakan nilai-nilai Pancasila, ya. Kemudian program lembaga pemerintah daerah tentang keberagaman dan pluralisme. Bapak Ibu, ya, program-program ini akan kita lihat nanti dalam laporan mereka kepada Kementerian Hak Asasi Manusia setiap 4 bulan sekali tadi. Kemudian pemahaman lembaga regional tentang keberagaman dan pluralisme itu juga akan kita lihat dari bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian implementasi FKUB, ya. Kemudian jumlah kasus diskriminasi pelayanan publik yang ditindaklanjuti. Jadi untuk hak atas keberagaman dan pluralisme ini Ibu, 1 menit lagi. ya. Kemudian untuk pertanyaan Pak Antonius, ya, strategi kebijakan potensi konflik sosial dan sensitivitasnya. Bapak Ibu, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya Kementerian Hak Asasi Manusia yang baru terbentuk, maka semua dasar hukum, ya, dari program-program pemerintah tadi yang saya sampaikan, kita membutuhkan revisi terkait dengan peraturan Menteri Hak Asasi Manusia atau peraturan presidennya, karena nomenklatur kementeriannya sudah berubah. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali partisipasi Bapak Ibu semua untuk ikut serta, baik dalam bentuk tertulis, ya, atau WA ataupun melalui website kami, ya. Ini adalah dalam rangka bisa menyusun, ya, strategi-strategi mana yang bisa yang jitu, ya, yang efektif dalam rangka menciptakan strategi kebijakan dalam rangka mencegah potensi konflik sosial dan masalah sensitif lainnya di masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat penting, Bapak, ya. Kadang-kadang kita juga apa ya, Pak, masyarakat kita kadang-kadang nggak usah lah, saya nggak usah ikut-ikut, padahal dengan ikut sertanya Bapak Ibu semua itu salah satu cara kita membentuk masyarakat kita lebih baik lagi. Saya rasa itu, Pak, dan saya berharap peserta partisipan dari kegiatan ini besar sekali. Saya lihat itu ada sekitar berapa itu. Nah, kami berharap dengan rencana revisi beberapa peraturan perundang-undangan kami di bidang pembangunan HAM, kami berharap banyak kepada Bapak Ibu. Silahkan berkirim surat atau WA kepada kami, atau kami bisa mengundang Bapak Ibu kalau kegiatan rapat-rapat revisi dari peraturan yang terkait dengan pembangunan HAM ini dalam waktu dekat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Harniati atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kami mempersilahkan tim panitia untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Rohaini Zuhayatin. Silakan teman-teman panitia. Pertanyaan untuk Ibu Profesor Dr. Rohaini Zuhayatin dari Ibu Putri Wolansari. Bagaimana kita mengedukasi rekan sejawat bahwa HAM juga sejalan dengan nilai-nilai agama, serta memahamkan bahwa adanya HAM adalah konsensus terbaik yang dihasilkan oleh masyarakat global dalam menjaga keharmonisan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Putri Wulansari, ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen dan juga disampaikan oleh para pembicara, persoalan HAM ini adalah ini menyangkut seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana cara menyampaikan kepada teman sejawat, ya? Sebetulnya ada kalau kita melihat HAM sebagai satu sistem untuk memberikan jaminan, ya, hak asasi dari masing-masing individu, dan ini yang terkait dengan masalah yang sedang kita bahas adalah masalah agama. Sebetulnya ada resep, ya, yang dari LKLB ini, dari literasi
literasi keagamaan lintas budaya ini yang dikembangkan oleh Lemena, di mana saya menjadi research fellow-nya di situ, senior fellow-nya di Lemena. Yang pertama sebetulnya apakah itu teman sejawat, apakah itu keluarga, atau juga nanti Bu Putri itu bisa juga ditularkan ke di ini ya, di lingkungannya, di RT-nya, mungkin pada saat acara-acara di sekitar di tempat tinggalnya. Yang pertama sebetulnya yang terpenting adalah menguatkan kompetensi personal kita terhadap agama kita sendiri. Bagaimana pemahaman kita sendiri ini diperkuat, bukan hanya semata-mata bersifat asumtif, tetapi pemahaman agama kita itu bersifat literatif. Kalau itu sifatnya literatif, artinya adalah kita belajar. Kita mempelajari betul, karena sangat banyak kasus di mana kita ini beragama itu hanya mendengarkan dari orang lain, tetapi kita tidak betul-betul kita belajar sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah dari kompetensi personal kita di dalam melihat agama kita, di situ juga ada bagaimana agama kita ini memandang agama yang lain, ya. Karena setiap agama itu tidak berdiri sendiri. Semua agama itu pasti hidup berdampingan dengan agama yang lain. Apakah itu di masa lalu ataupun masa sekarang. Misalnya Islam, ketika Islam datang itu di situ sudah ada agama Kristen dan juga agama Yahudi, ya. Nah, bagaimana sebetulnya agama itu berinteraksi dengan agama yang lain itu sudah ada di dalam ajaran agama kita, tetapi seringkali kita tidak mempelajari secara literatif, ya. Kita hanya melihat asumsi. Nah, asumsi-asumsi itu karena itu sifatnya adalah pandangan manusia dan kadang-kadang juga bersifat selektif, seringkali kemudian menimbulkan prasangka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong kompetensi komparatif. Jadi kita harus mendorong setiap orang itu, ya, setelah kita memahami agama kita mendorong setiap orang itu untuk menguatkan kompetensi komparatifnya, yaitu bagaimana kita bertanya, ya, dengan orang yang memiliki agama yang lain. Jadi kalau kita ingin belajar agama Kristen, ya, kalau misalnya kita Muslim akan belajar Kristen, maka kita harus belajar dari teman kita yang Kristen atau ahli yang Kristen, bukan orang Islam tentang Kristen, ya. Itu menjadi sangat penting. Kita mempunyai pengertian sesuai dengan yang dimiliki oleh pemilik agama tersebut. Nah, di situ kemudian yang selanjutnya adalah kehendak kita untuk mewujudkan kolaborasi bersama di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Kalau tadi misalnya teman sejawat, tentu kita dengan kesamaan-kesamaan pandangan keagamaan itu kita bisa menyelesaikannya. Nah, ada 3 hal sebetulnya kuncinya ketika kita memperdalam literasi keagamaan itu. Yang pertama adalah apa, what, ya, apa, what, gitu ya. Apa yang kita tanyakan tentang satu agama. Yang kedua adalah how, bagaimana. Bagaimana orang Islam sholat, bagaimana orang Kristen beribadah, bagaimana orang Hindu beribadah. Nah, itu bagaimana. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan mengapa. Why, ya, atau dalam bahasa Arabnya kaifa. Why ini agak sedikit berbeda, ya. Karena kalau how itu sifatnya deskriptif, ya. Dan biasanya bisa dijelaskan oleh orang yang memiliki agama. Tetapi why, ya, kenapa itu seringkali menjadi hal yang perlu kita bicarakan dengan sangat mendalam. Karena ketika kita bertanya mengapa kepada orang yang memiliki agama saja, mungkin tidak tahu. Misalnya ketika saya seorang Muslim ditanyakan mengapa sholatnya 5 waktu, saya tidak tahu. Karena memang ajarannya seperti itu. Demikian juga agama yang lain. Nah, pada Prof, sisi izin why ini, 1 menit ya, lagi, Prof. ya, pada sisi kenapa ini yang bisa kita lakukan adalah ketika yang memiliki agama juga tidak bisa menjawab karena itu adalah memang ajaran agamanya, yang kita bisa lakukan adalah kita
kita menghormati. Kita memahami dan menghormati. Nah, tetapi untuk aspek-aspek yang lain, ya karena sebetulnya kesamaan-kesamaan di dalam ajaran agama, terutama yang terkait dengan hubungan kemanusiaan itu sebetulnya jauh lebih banyak daripada perbedaan. Nah, marilah kemudian kita menggunakan kesamaan-kesamaan pandangan agama itu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah di lingkungan kita. Misalnya saat ini kita mempunyai masalah sampah. Bagaimana sampah ini mencemari kehidupan kita bersama. Nah, itu tentu setiap agama pasti memiliki ajaran bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan ya, dan juga kita menjauhkan atau juga kita menghindari kerusakan-kerusakannya, termasuk yang itu kaitannya dengan agama atau juga yang lainnya. Mungkin apa namanya, kalau itu sifatnya teman sejawat juga bagaimana kita mencoba untuk bisa membangun sebuah kolaborasi yang sangat bagus di dalam mengerjakan pekerjaan itu sehingga kita mendapatkan hasil yang diharapkan gitu ya. Jadi itulah beberapa hal yang secara singkat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Sangat menarik sekali. Berikutnya kami mempersilahkan rekan-rekan panitia untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Nadine Mainza. Silakan tim panitia. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat malam Ibu Nadine. Berikut pertanyaan akan saya bacakan. Pertanyaan dari Muhammad Isnaini. Bagaimana pendidikan literasi keagamaan lintas budaya dapat menjadi landasan untuk mengatasi polarisasi sosial, membangun dialog antar budaya, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di tengah tantangan global saat ini? Silakan. I think this program is key for all of those things because it helps people have the tools to actually interact with one another. So I think in the past, there's been a real focus on urging people to understand the importance of building social cohesion. There's been a lot of cheerleading to get people excited about standing up for religious freedom and understanding the importance of religious literacy and understanding religions. But even if you understand the importance of religious freedom, you want to learn about other religions, and even if you study other religions, it doesn't necessarily give you the tools for how to interact with one another. And so I think what cross-cultural religious literacy has done is taken it from an idea and put it into an actual program that can be changed based on the cultural settings to actually give people tools, give educators tools, teachers tools, principals tools to how to help their own students interact with one another, to help themselves to be able to interact with their peers of a different religious faith and build relationships, which is really what is building this social cohesion. How many times have all of us been in a situation where you've seen somebody or you've heard about a certain community and you have a stereotype of who they are and what they believe, and then you meet people from that community and all of a sudden that is gone because you know that simplistic view of that community was incorrect. And so that's what happens when we get to know one another is those false ideas that sometimes can be very harmful, as we've seen around the world and are continuing to see. So that's what makes this so important and particularly special, and why we're seeing the huge impact here in Indonesia and in other countries that are using cross-cultural religious literacy. Baik, terima kasih Ibu Nadine Mainza atas jawabannya. Selanjutnya kita ke narasumber terakhir. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Febi Cipta. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan dari Binti Wasik, yaitu apa saja tantangan yang sering dihadapi pemuda dalam mempromosikan toleransi atau hidup harmoni di tengah-tengah keberagaman, dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Pastinya di setiap program yang sudah saya lakukan bersama beberapa pihak, banyak sekali tantangan mengenai yang sudah tadi disampaikan terkait raising awareness of human rights terhadap harmoni, keberagaman, dan lain sebagainya. Pastinya ada beberapa akses yang sulit kami lakukan, seperti misalnya dalam mencakup seluruh
lapisan wilayah, juga dari segi koneksivitas yang pastinya sulit karena memang program-program yang kami lakukan adalah memberikan sosialisasi. Nah, belum uh, ter, tersebar luasnya terhadap sosialisasi tersebut kepada seluruh aspek masyarakat karena memang program yang kami lakukan hanya untuk pemuda yang pada dasarnya human right atau hak asasi manusia ini harus mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sebetulnya dari program Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah dicanangkan kepada setiap remaja yang ada di Jawa Barat, khususnya di remaja yang ada di senior high school atau di SMA. Terhadap setiap SMA, 27 kota kabupaten sudah terlaksanakan dengan baik, yang mana di setiap kota kabupatennya ada pengurus, memberikan sosialisasi terhadap keharmonisan beragama, keberagaman, dan hak asasi manusia sudah dilaksanakan. Namun itu yang tadi disampaikan tantangannya adalah belum mencakup semua lapisan. Dan diharapkan dengan adanya webinar ini yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM, Institut Leimena, juga dapat memberikan angin segar bagi kami untuk bisa berkolaborasi seperti contohnya ada Kopeta, dan itu bisa menyasar kepada seluruh aspek masyarakat, tidak hanya pemuda, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi bersama stakeholder terkait, saya rasa tujuan yang kita ingin tuju dapat terlaksana dengan baik tanpa ada tantangan-tantangan tersebut seperti sebelumnya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Feby untuk jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar, sepertinya kita masih memiliki waktu untuk melakukan satu kali lagi sesi Q&A. Oleh karena itu, kita akan buka kesempatan Q&A pada termin kedua ini. Namun, kami ingin menyampaikan agar pada termin kedua ini narasumber cukup menjawab 1-2 menit dari setiap pertanyaan yang disampaikan. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke pertama. Kita mulai dari Ibu Dr. Harniati SHLLM, dan kami persilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Harniati. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah dapat memperkuat pendidikan multikultural, kebebasan beragama, dan supremasi hukum dalam kurikulum untuk mewujudkan harmoni sosial di Indonesia? Ya, jadi pertanyaannya itu komprehensif sekali pertanyaan, makanya jawabannya lebih komprehensif sekali lagi ya. Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk memperkuat pendidikan multicultural, multi agama, latar belakang agama dan multi sosial ya, Bapak Ibu ya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti sekarang ini kerjasama dengan Institut Leimena dalam rangka LKLB tadi disampaikan. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga di daerah-daerah misalnya di Pulau Jawa dan di beberapa daerah tentunya melalui kantor-kantor wilayah kami kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan stakeholdernya macam-macam, Pak. Jadi apakah itu dari latar belakang agama, kemudian juga latar belakang suku, ya, juga latar belakang pendidikan, ya, itu semuanya adalah dalam rangka membentuk masyarakat yang inklusif tadi disampaikan, ya, masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita lihat dari program yang ada di Kementerian Hak Asasi Manusia, nah itu terus terang kita punya namanya Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia ini kita punya program mendidik ya, salah satunya mendidik masyarakat untuk bisa memahami hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu kewajiban pemerintah adalah mendidik 10 hak dasar dari sekian di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya ada 44 kewajiban pemerintah melindungi hak asasi manusia Indonesia, tapi di dalam Undang-Undang 39 kita mempunyai kewajiban, pemerintah eksekutif mempunyai kewajiban untuk
memberikan pemahaman terkait dengan hak asasi manusia itu ada sekitar 10 hak. Jadi kita bisa lihat dari hak hidup, hak melanjutkan keturunan, hak perempuan, hak anak, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Di kami, di Kementerian HAM, kita punya Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia. Kerja kami itu mendidik masyarakat, Pak. Jadi dalam setahun itu kami itu biasanya datang ke satu wilayah itu ada sekali 2 kali, Pak. Di samping itu di wilayah kami juga punya kantor wilayah yang juga sifatnya tusinya adalah melakukan penguatan hak asasi manusia. Di mana kami juga tidak hanya bisa berdiri sendiri tapi juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti dengan Institut Lemena dan LSM lainnya tentunya. Kemudian kami di Direktorat Penguatan HAM juga membuat modul-modul pendidikan kurikulum hak asasi manusia yang bisa dipakai oleh semua golongan Bapak Ibu ya. Jadi Kementerian Hak Asasi Manusia ini adalah sebagai sebagai anchor atau sebagai tolak ukur ya pemahaman hak asasi manusia yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi so far kita sudah membuat beberapa modul pendidikan dan kurikulum yang bisa dipakai di setiap pusat-pusat pendidikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan masukan, Bu, saya mau juga dibikinkan modul saya terkait dengan pendidikan hak asasi manusia terhadap misalnya polisi misalnya atau pejabat yang ada di daerah misalnya. Nah, itu bisa kita bantu Bapak Ibu ya dalam rangka menyebarluaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan, dan kembali saya sampaikan kalau ada masukan dari Bapak, kami dengan tangan terbuka menerima masukannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirjen atas jawabannya. Kita akan beralih kepada pertanyaan berikutnya. Kami mempersilakan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Profesor Haja Siti Rohaini Zuhayatin. Silakan tim panitia. Pertanyaan dari Bapak Zofan Muhammad Firdaus, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Izin bertanya Ibu Rohaini, bagaimana model pendidikan HAM dan literasi keagamaan lintas budaya dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menghormati perbedaan keyakinan, tetapi juga aktif membangun empati, dialog, dan aksi kolektif dalam masyarakat yang kompleks, di mana di situ sering terjadi ketegangan identitas dan juga sering menjadi sumber konflik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Sofan Firdaus. Ini Duta Hukum dan HAM dari Jawa Barat ya. Jadi saya kira pertanyaannya sangat bagus sekali bagaimana menyiapkan satu program pendidikan yang sistematis. Tadi Pak Matius Ho sebagai Direktur Lemena Institute sudah menjelaskan ya bagaimana literasi keagamaan lintas budaya ini adalah salah satu pendekatan yang sangat komprehensif ya, yang sangat komprehensif untuk mencakup berbagai kompetensi ya, kompetensi personal, komparatif dan juga kolaboratif. Nah, saat ini yang difokuskan adalah pendidikan para guru ya. Mengapa para guru? Karena para guru inilah yang akan menyampaikan langsung kepada para muridnya ya. Jadi para guru inilah yang nantinya akan dapat memunculkan satu pemahaman baru ya, bagaimana cara memahami keagamaan secara baru dengan pendekatan literasi keagamaan ini. Jadi ini yang sangat sangat mendasar dan sangat penting. Tetapi juga di samping para guru, kita juga perlu untuk membuat satu program yang sifatnya lebih lebih berjenjang juga. Misalnya tadi ada pendidikan untuk para penghulu kalau tidak salah ya, itu juga demikian
Mengapa para dai dan juga para penghulu? Karena mereka lah yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Nah, kemudian juga ada juga kegiatan yang dikolaborasikan dengan Kalijaga Institute for Justice dan juga ICRS Jogja ya, yaitu bagaimana membuat satu program yang sifatnya berkesinambungan, bukan hanya satu kali. Biasanya Mas Zofan kegiatan-kegiatan itu kan ya, hanya sekali hit and run gitu ya. Tetapi yang diperlukan adalah kegiatan yang sifatnya berkesinambungan ya. Ya berkesinambungan sehingga kita bisa betul-betul mengukur perkembangan-perkembangan yang yang muncul di dalam proses itu. Jadi ketika di tingkat komunitas yang sekarang sedang dilakukan di 5 kota ya, di 5 provinsi, itu betul-betul itu komunitas jemaat gereja, kemudian jamaah masjid, takmir masjid ya. Dan itu sangat menarik ya bahwa mereka baru pertama kali duduk di samping seseorang yang agamanya berbeda. Ketika kami meminta mereka untuk menggambar bersama di dalam sebuah klaster, menggambar rumah ibadah yang ada di sekelilingnya. Itu mereka mengatakan bahwa ini adalah pertama kali saya menggambar gereja. Ini pertama kali saya menggambar masjid. Ya. Kita bisa membayangkan betapa gitu ya, yang saat ini misalnya di Indonesia ya, mungkin orang sering lewat masjid dan gereja, tetapi mereka tidak memiliki attachment ya. Tadi empati, attachment di situ. Empati hanya bisa tumbuh kalau kita punya attachment. Kalau itu tidak punya attachment, maka tidak akan mungkin tumbuh empati dan juga tidak akan tumbuh toleransi dan pemahaman. Oleh sebab itu di dalam acara tersebut Satu kita menit memang lagi, membuatnya itu di dalam satu klaster, satu kecamatan agar mereka tahu. Jadi tujuannya adalah sangat sederhana tujuannya agar mereka yang ada di dalam satu kecamatan itu misalnya itu mereka nyaman untuk lewat ke masjid atau ke gereja atau ke pura ataupun juga ke kelenteng. Dan itu tadi Bu Harni juga mengatakan saya baru pertama kali loh masuk ke masjid. Bayangkan ya, ini Ibu Harni gitu, apalagi komunitas kita. Jadi ketika mereka dalam satu lingkungan kecamatan itu bisa saling tahu, maka kemudian ketika mereka lewat di rumah ibadah yang berbeda, mereka tidak merasa asing dan tidak berwasangka ya, karena mereka tahu di dalamnya itu siapa, di dalamnya itu ada apa gitu. Dan itulah yang kemudian kita berharap itu akan memunculkan sebuah resiliensi atau ketahanan ya komunal ya, ketahanan komunal di tingkat kecamatan. Ketika itu yang sangat dipentingkan terutama ketika menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Kadang-kadang juga ada tiba-tiba ada orang dari luar membuat kekacauan di situ, ataupun juga menghadapi tantangan internal ya, karena itu tadi, karena tidak memiliki literasi yang baik ya tentang agamanya sendiri dan juga agama orang lain, seringkali yang muncul adalah wasangka, dan wasangka itu maka yang muncul adalah prasangka itu kemudian memunculkan stigma, dan itu bisa menjadi sumber dari kekerasan dan juga konflik. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Prof. Berikutnya kami mempersilakan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Nadine Mainza. Silakan tim panitia. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Hajah Nurlina. Apakah ada contoh kasus di mana rendahnya literasi keagamaan lintas budaya menyebabkan perpecahan, polarisasi, atau bahkan pelanggaran HAM? Dan solusi seperti apa yang bisa mendorong kohesi dan inklusivitas di masyarakat yang beragam? Silakan. So I think exactly what you're doing in Indonesia with the cross-cultural religious literacy really is the key to building that social cohesion. I think the groups we've been involved in been very careful to do no harm.
and do programs that would cause any conflict. And so I think that brings up another really good point, which is the reason it's so successful here in Indonesia is not because someone brought it here and is running it from out of the country. Is the point that the work that's going to be done that's going to really have impact on society needs to be locally owned, locally run. Of course, you can learn from people in other countries doing work and that have been successful. But at the end of the day, the work needs to be local. And that's what we're seeing here in Indonesia. And we're learning from it. But then again, other countries taking this, what they've learned from you, the people on the ground need to change it into the context that fits their own culture, or it could actually have a negative effect, because we've all seen that with organizations coming and going and not actually empowering the local communities to solve these kind of problems. And that's what's so exciting about what we've seen today and why I continue to support it and hope more countries will adopt this kind of program. Terima kasih Ibu Nadine Mainza atas jawaban yang disampaikan. Berikutnya kita beralih ke Pak Feby Cipta. Tim panitia kami persilahkan untuk membacakan pertanyaan kepada Mas Feby. Silakan panitia. Baik, pertanyaan untuk Mas Feby. Apa pandangan Mas Feby sebagai anak muda yang luar biasa tentang cara-cara inovatif untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan di tengah keberagaman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Inovasi yang bisa kita lakukan based on my experience sebagai content creator dan juga sebagai anggota dari platform yang ada di Jawa Barat, Forum Pelajar Sadar Hukum HAM. Di sana kita bisa melakukan program-program melalui konten-konten yang menarik, melalui konten-konten yang luar biasa untuk dapat memberikan informasi mengenai pentingnya keberagaman, pentingnya menghargai perbedaan, terkhusus dalam memaknai hak asasi manusia itu sendiri. Kalau dari aku sih itu untuk saat ini. Thank you. Oke, terima kasih Mas Feby atas pertanyaannya. Kita beri aplaus dulu kepada seluruh narasumber yang telah memberikan insight dan juga wawasan bagi kita semua, serta telah menjawab seluruh Q&A yang tadi disajikan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar malam hari ini. Selanjutnya, dengan demikian kita telah sampai di penghujung sesi diskusi acara webinar internasional kali ini, dan saya kembalikan acara ini kepada Ibu Tiara Pertiwi selaku MC. Kepada Ibu Tiara, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim Reza yang telah memandu sesi diskusi webinar hari ini. Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti rangkaian webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-76, kita bersama telah mendapatkan berbagai pandangan yang sangat berharga. Diskusi ini telah memperjelas pentingnya kolaborasi lintas agama dan budaya, pendidikan HAM, serta literasi keagamaan lintas budaya sebagai upaya strategis untuk memperkuat toleransi, membangun kohesi sosial, dan melawan segala bentuk intoleransi dan kebencian berbasis agama. Kami percaya keberagaman yang kita miliki bukanlah tantangan, melainkan kekuatan besar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap HAM, kebebasan beragama, dan pentingnya supremasi hukum, kita dapat mewujudkan harmoni dalam keberagaman, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita hari ini. Akhir kata, atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan pemberi sambutan, serta seluruh peserta webinar, baik di Indonesia maupun di belahan bumi lain, atas kehadirannya pada webinar ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.